Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will pray today. Yang akan dipimpin oleh we will pray today artinya apa? Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, we will pray. Itu doa. We will kita kita will akan knowledge belajar hari ini. Today hari ini. Oke, silahkan yang tadi masuk Zoom duluan. Mas Fani. Let's pray together. Mas Bani, dengar suara Ustazah? Dengar. Ya, silakan berdoa Mas Bani. Yang tadi masuk duluan Mbak Anissa. Oh, yang tadi masuk duluan Mbak Anissa. Iya dah. Ayo Mbak Anissa. Wah, lupa ini. Yuk Mbak Anissa. Namanya harus lupa. Let's get ready to pray. Ready to pray to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an. Irfa'u ayyakum du'aan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Mas Class. Yes. Oke, perhatikan Ustazah. Ketika anak mulai berdoa itu jangan dibuat menulis atau dibuat mainan HP ya. Karena berdoa sebelum belajar itu nanti diamini oleh malaikat-malaikat. Jadi anak-anak nanti belajarnya itu bisa paham, cepat paham. Jadi cepat pintar ya. Ustazah ulangi lagi ya. Jika anak-anak melakukan berdoa itu fokus ke doa ya, minta sama Allah semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan dibuat menulis, jangan dibuat mainan, atau jangan dibuat yang lain. Ketika leadernya sudah bilang, let's get ready to pray to Allah, tangan langsung siap. Nah, sudah gini, tangannya langsung gini. Nah, ini namanya sikap berdoa yang baik, sikap berdoa yang sopan kepada Allah. Ya, sudah kelas 4 ya, harus diperbaiki. Ya, ketika anak-anak berdoa harus serius, harus yang benar-benar minta sama Allah. Anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham? Ya. Pesannya apa tadi? Ketika berdoa yang serius, jangan dibuat apa? Benar. Jangan dibuat mainan, jangan dibuat menulis ataupun yang lainnya. Ya, fokus tangan ditengadahkan. Ini artinya kita minta sama Allah. Ya, nanti malaikat-malaikat yang ada di samping kita itu juga ikut mengaminkan. Doanya dikabulkan. Gitu. Paham? Oke, sekarang five rules in the class.
direction. Follow direction. Raise your hand for Raise your music. Smart choice. Okay. How are you today, students? Semangat. Yes, yes, yes. Itu ciri khas. Ya, ciri khas dari Ismu Faiza. Ketika ditanya, how are you today? Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Nah, memuji kepada Allah dulu. Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Ya. Kalau anak-anak semangat nanti jadi tambah semangat teman-temannya juga ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu pada tema berapa? Tema 2. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan ulangan dan alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya, tapi belum sadar share. Ya, kemarin ada yang ketinggalan belum mengerjakan, itu Mbak Kamila. Mana Mbak Kamila? Sudah mengerjakan Mbak Kamila? Sudah ya, alhamdulillah. Mbak Kamila, terus Mbak Rara sama Mbak Ilmi. Mbak Ilmi sudah ya? Mbak Ilmi sudah mengerjakan ulangan? Sudah ya, oke, alhamdulillah. Susah enggak ulangannya? Enggak ya? Gampang ya. Oke, nanti kita coba tambahi lagi. Kan memang Ustazah esai hanya ganda saja. Bulan depan Ustazah akan kasih esai karena sudah PTS. Bulan depan kita PTS ya. Oke. Anak-anak, Ustazah umumkan ya. Mulai hari ini sampai tanggal 15 itu ada lomba. Nah, lombanya itu dalam rangka 17-an sekaligus puncak tema 1. Puncak tema 1. Kalau anak-anak sekolah biasanya kita puncak temanya langsung ya, kadang-kadang ke mangrove, kadang-kadang ke Masjid Al-Akbar, kadang-kadang kemana aja kemarin itu? Yang naik angkot? Nah. Ingat nggak 1 tahun yang lalu? Kebun bibit. Terus mana lagi? Wonorejo. Terus yang perpustakaan masih ingat? Yang di radio juga, radio. Nah, karena sekarang pandemi, jadi anak-anak puncak temanya online. Nah, dengan mengikuti lomba, boleh lomba bercerita, boleh lomba bernyanyi. Nah, Mewarnai Sada. Sudah ada mewarnai 2 lomba, lomba bercerita sama lomba menyanyi. Anak-anak hanya boleh memilih 1 saja dan semuanya harus ikut ya. Jangan sampai kelas kita nggak ada yang jadi juara nanti ya. Ustazah sekali lagi ya. Jangan sampai kelas kita nggak ada yang masuk di tingkat sekolah. Karena ini lombanya adalah lomba sekolah, jadi nanti yang dipilih 3 terbaik akan difinalkan dengan kelas-kelas yang lain. Makanya harus yang bagus. Kalau bercerita yang bagus, kalau yang bernyanyi yang bagus. Ya, Ustazah harap semuanya ikut ya, karena ada hadiahnya nanti pasti. Ya. Lagi anak-anak harus ikut maksimal 1 saja. Mbak ini misalnya ikut menyanyi, nanti Mas Almas, nah, Mbak Adia menyanyi, Mbak Alifa bercerita. Nah, nanti Ustazah akan data siapa yang ikut lomba.
Nah, terakhir pengumpulan tanggal 15 Agustus. Ya. Semuanya online. Nanti juaranya akan diumumkan ketika upacara 17 Agustus 2021 dalam rangka merayakan kemerdekaan negara kita. Upacaranya nanti 17 semuanya ikut ya, tidak ada Zoom, tapi diganti dengan upacara. Ya, tapi jangan lupa enggak lah. Ustazah nyanyi apa, Us? Nyanyinya itu ada dua ada dua. Yang pertama lagu wajib 17 Agustus tahun 45. Nah, itu. Yang satunya lagu pilihan, terserah anak-anak mau milih lagu daerah, mau Bungong Jung, mau apa terserah. Nanti cari di internet lagu daerah yang asyik, yang menarik, yang happy, yang seneng. Nah, ya, itu ya. Dari ini dibayangkan, saya ikut apa ya Ustazah? Pokoknya kelas 3 harus ikut ya. Kelas 3. Kelas 4 ini harus ikut. Jangan sampai nggak ikut ya. Nanti karena di Ustazah nyanyi harus 2 kali. apanya? Nyanyinya harus 2 kali. Nyanyinya 2 kali. Yang satu wajib. Yang wajib itu harus dinyanyikan. Yang satu pilihan. Nah, yang pilihan ini boleh pilih. Nanti terserah cari di internet nyanyi apa. Nanti WA ke Ustazah. Ustazah Bani ikut bercerita ya. WA ke Ustazah ya. Ustazah Mbak Asia ikut bernyanyi. WA ke Ustazah, nanti Ustazah data dan nanti langsung dikirimkan ke Ustadz. Ya, nanti di grup Ustazah udah kirim siapa yang akan nanti jadi juri. Jurinya sudah ada. Kalau anak-anak mengiriman video langsung ya, ada Ustazah Iva, ada Ustadz Fauzan, nanti lihat di grup ya, siapa aja. Jangan sampai salah kirim ke juri ya. Jangan sampai salah kirim, misalnya Mbak Askia ikut bernyanyi, ngirimnya ke Ustazah Iva. Padahal Ustazah Iva adalah juri cerita. Enggak dinilai nanti jadi diskualifikasi. Gagal. Enggak masuk nominasi. Kirim kemana, Ustazah? Nah, di grup sudah ada, sudah nomornya. Ustazah lupa, banyak soalnya 4. Jurinya lomba menyanyi 4, juri lomba bercerita juga 4. Nanti sudah ada kelasnya masing-masing. Nanti dilihat di grup ya. Oke, pokoknya anak kelas 4 harus ikut ya. Jadi contoh untuk adik-adik kelasnya ya. Jangan sampai nggak ikut ya, Eman. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan bakat dan minat anak-anak. Siapa tahu nanti ada lomba di tingkat Surabaya, terus anak-anak bisa diikutkan kayak Mbak Askia dulu, lomba di KKG, virtual juga, ya ternyata juara 1, alhamdulillah toh dapat piala, ya dapat hadiah, ya kan? Nah itu adalah salah satu ajang untuk mengeluarkan apa yang menjadi hobi atau kebiasaan dari anak. Oke, paham ya? Silakan dipikirkan nanti kalau sudah ketemu ya udah saya pilih ini aja, bercerita aja. Apa Mbak Alfa? Ceritanya boleh bawa buku, Ustazah. Boleh, lebih bagus itu dihafal. Jadi kita seperti bercerita, seperti dulu yang Kak Rika itu loh, yang bawa boneka, ingat nggak? Iya. Kak Rika yang bawa boneka itu kan bagus ceritanya, nggak pakai teks itu, nggak membaca. Nah, jadi seperti bagus. Itu ini. Lebih bagusnya nggak pakai tulisan, tapi kalau anak-anak nggak notut, ya nggak apa-apa. Tapi jangan baca gini terus tapi nggak lihat kamera, percuma lah ya. Hadap ke sini terus, jadi ada ke kamera gitu. Yang bagus pokoknya videonya. Ini ada pengaruhnya dengan tema 1. Jadi anak-anak misalnya yang ikut lomba bercerita, ceritanya nanti harus dihubungkan dengan buatnya cerita loh ya, dihubungkan dengan kebersamaan. Kan temanya adalah kemerdekaan di kampungku. Nah, nanti orang tuanya diajak juga bercerita. Misalnya orang tua saya ketika 17-an itu juga suka menyumbang
juga ikut lomba. Nah, seperti itu nanti dicantumkan ya. Nanti minta tolong ke Bunda. Bunda nanti ceritanya Ceritanya pakai bahasa Indonesia. ya pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris emang bisa. Diajarin kakak. Ya. Pakai bahasa Indonesia. Namanya itu lomba bercerita atau storytelling, tapi pakai bahasa Indonesia. Karena kita adalah kelas reguler, di kelas bahasa Indonesia aja. Kalau ICT bagusnya pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Videonya dikirim kemana? Videonya dikirim ke nomor yang sudah di-share Ustazah di grup. Kalau bercerita kelas 4 di mana sudah ada. Coba Ustazah cekkan ya. 4 itu di mana? Oh, nanti lihat di grup aja ya. Saya coba lihat. Masuk pelajaran ini. Bercerita dulu ini Ustazah ini jadinya. Oke, ini untuk yang kelas 4. Bentar. Untuk yang kelas 4A ya, 4 kelas 4 apa namanya? Lomba menyanyinya itu dikirim ke Ustazah Iflah. Lomba storytelling dikirim ke Ustazah Iva. Yang lomba menyanyi dikirim ke Ustazah Latifah. Sudah kenal belum sama Ustazah Latifah? Belum? Nah, nanti sudah ada nomornya, silakan diklik, nanti sudah muncul nomornya Ustazah Latifah. Gitu ya. Lomba bercerita dikirim ke Ustazah Iva, dikasih nama, dan lomba menyanyi dikirim ke Ustazah Latifah. Ya, oke, gitu. Udah itu pengumuman sebentar. Sekarang kita lanjut pada pelajaran. Mana? Mas Al-Fatih ya, nggak apa-apa Mas Al-Fatih, kameranya gelap nggak apa-apa, yang penting dengar suara Ustazah ya. Oke, sekarang silakan buka buku tematiknya. Halaman pertama. WhatsApp. Sambil menunggu Ustazah share screen, Ustazah mau absen dulu ya. I want to present. If you present, you can say hadir atau hadiro, oke? Almas Maulana Ahmad. Hadir. Alifa Ayu Hanifah. Hadira. Anissa Zaratul Jannah. Hadira. Azahra Dharma Lestari. Ada Fatihatul Ilmi. Faiza Asia. Hadira. Farid Rizky Bugar. Kamila Aina Mira Amalina. Hadira Ustazah. Hansa Zakia Azhara. Hadira Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Mas Riko Yordiansyah. Hazilta Hajibah. Mbak Zalfa ini sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Oke, sekarang kita lanjut pada telepon saya sholat. Apa? Tadi telepon saya sholat. Oh iya. Oke, kita masuk pada tematik 2 subtema. Subtema 1 ya. Judulnya bukunya adalah tentang selalu berhemat energi. Hemat itu pangkal Kaya. Rajin pangkal Kaya. rajin. Pandai. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal
Pandai. Nah, kenapa Ustazah kok bilang gitu? Karena kalau kita berhemat, kita akan kaya. Kaya energi, kaya uang, kaya sebagai dan lain-lain pokoknya. Hari ini akan pada pembelajaran ke-1 ya, yaitu tentang sumber energi. Anak-anak tahu nggak sumber energi kita apa yang terbesar? Matahari. Matahari. Good job. Jadi sumber energi kita yang terbesar di dunia ini adalah matahari. Matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Matahari adalah Allah. Manusia tidak akan bisa membuat matahari. Ya, matahari itu sangat panas. Kalau kita berdekatan 1 cm saja, kulit kita pasti terbakar. Bayangkan, kita jaraknya udah jauh kayak gini aja, kadang-kadang keluar sebentar aja udah gosong wajahnya. Ya kan? Misalnya kita mau jalan-jalan ke pasar atau ke Indomaret, nggak pakai topi, nggak pakai masker, 1 jam misalnya. Nanti pulang-pulang pastilah wajahnya gosong semuanya. Karena terbakar sinar matahari. Nah, makanya matahari itu juga sangat bermanfaat untuk apa? Sebagai sumber energi. Energi itu apa? Kekuatan. Kalau orang sakit yang terdampak corona, itu kan jam 9 disuruh keluar. Dede, tahu Dede? Berjemur. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk mematikan virus-virus yang ada di dalam tubuh. Makanya kalau anak-anak ada tetangganya yang sakit, terpapar COVID, itu jam 9 disuruh keluar. Itu ada sinar matahari yang sangat bagus untuk membantu menghilangkan virus dan menambah vitamin D pada tubuh. Nah, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Selain itu juga raise your hand please. Yes, Mas Bani, kenapa? Why? Berapa jam? 1 jam sampai jam 10 saja. 1 jam saja nanti akan membuat badan kita terasa enak dan enteng karena virus-virus disaring oleh sinar matahari supaya tidak ada dalam tubuhnya. Nah, selain itu vitamin D juga, vitamin D untuk badan. Nah, kita masuk lagi ke sini. Energi sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu apakah sumber energi yang akan kita pelajari hari ini? Sumber energi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama matahari, yang kedua nanti air, yang ketiga nanti angin, yang keempat nanti minyak. Ya, minyak. Tapi kita bahas yang pertama dulu, yaitu matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber terbesar di bumi. Panasnya itu loh pengaruh terhadap aktivitas manusia. Aktivitas manusia di bumi yang membutuhkan sinar matahari apa aja? Menjemur baju. Menjemur baju. Apa lagi? Menjemur ikan. Ya, berjemur, terus apa ini namanya? Karbon dioksida, terus apa lagi? Mengeringkan baju, mengeringkan makanan, mengeringkan ikan, ya. Terus tenaga listrik juga kan. Nah, kalau nggak ada listrik kan bisa dengan matahari. Nah, itu ada ilmunya itu. Makanya kalau belajar itu jadi harus yang ini, harus yang benar. Matahari itu sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan manusia. Nah, biasanya Ustazah itu akan membuat sebuah percobaan. Jadi kayak percobaan ini. Tapi coba kita jawab dulu yang pertama ini. Coba dijawab bersama-sama di bukunya masing-masing.
Halaman 2 Ustazah. Ceritakan tersebut. Coba kira-kira apa ceritanya? Halaman berapa? Apa? Halaman berapa? Halaman, gambarnya di halaman 1, pertanyaannya ada di halaman 2. Pertanyaannya saya sudah. Ya, coba kira-kira apa cerita yang ada di gambar itu? Sedang melakukan apa itu? Coba kita amati gambarnya. Ada ibu yang menjemur baju, ada bayi Energi yang matahari, tentang sumber energi matahari. tentang sumber energi yang bermanfaat bagi manusia. Langsung ditulis ya, biar nggak lupa. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Pensil. Oke, kita lanjutkan. Nomor pertama ini tadi adalah cerita tentang manfaat matahari yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Yang pertama diceritakan, yang pertama itu apa kegiatannya, terus yang kedua apa, terus yang ketiga apa. Ini kan juga ada olahraga toh, ada bapak-bapak yang olahraga toh, ya kan? Ada bapak-bapak yang olahraga. Coba kerjakan dulu, nanti kalau sudah selesai raise your hand. Misalnya juga mengerjakan. Di foto Ustazah. Ya, di foto. Ya, coba kira-kira apa gambar pertama itu? Gambar pertama. Apa nomor 1? Apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari gambar. Gambar ada Tentang sumber energi. langsung ditulis saja Mas Bani, jangan bilang-bilang. Nanti temannya apaan. Tulis. Kalau selesai nomor 1, raise your hand dengan stiker. Ya sudah. Sampai bawah. Apa Mas Bani, sudah semuanya? Ya. Oke, sebentar. Mas Bani jangan bilang temennya dulu ya. Biar dicontek. Oke, good job, sudah dikerjakan. Yang lainnya dikerjakan sekarang. Jadi ada PR ya. Kalau selesai nggak ada PR, kalau belum selesai ada PR. Oke, kalau saya nomor 1 lanjut nomor 2. Sudah selesai Mbak Aski, lanjut nomor 2. Berdasarkan gambar halaman 2. Soalnya halaman 2 halaman 1. Berdasarkan Kalau gambar nanti sudah di foto dikirim ke sampean. Ustazah. ya, seperti biasanya. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari? Oh, ini sudah pasti bisa ini jawabannya apa. Langsung ditulis ya, jangan dibicarakan. Langsung ditulis. Biar Ustazah yang menilai nanti. Ayo nomor 2. Apa? Nomor 1 itu Mbak Anissa disuruh menceritakan tentang gambar yang ada di atasnya atau di baliknya buku. Yang di nomor 1 gambarnya itu halaman 1. Soalnya juga di nomor 1. Coba dilihat, dicek dulu. Gambar di halaman 1 itu menceritakan tentang apa? Terus nanti dipahami, dijawab di nomor 1. Ya Mbak Kamila, ya coba ditulis. Kira-kira gambar yang ada di halaman 1 itu menceritakan tentang apa? Di situ ada matahari, ada orang berjemur, ada bayi yang dijemur pagi-pagi, ada orang olahraga. Berarti tentang apa itu?
Udah. If you finish, you can say finish, Ustazah. Ustazah finish number 2. Ustazah I finish number 1. Class. Number 1. Are you finished number 1? Yes. Finish. Okay. Lanjut next in the number 2. Number 3 finish. Okay, good job. Ini hanya tiga pertanyaan ya. Hanya three question. Three question. Question apa answer? Three answer. Three question. Hanya 3 pertanyaan saja. Are you finished number 2? Ini? Not yet. Yang belum not yet jawabannya. Not yet, Us. Ya. Ustazah. Okay. Ya. Number 3, are you finished? Finish. Okay, good job, Mbak Asia. Finish. Okay, Finish. good job. Satu menit kita tunggu teman-temannya. Habis itu kita coba lanjutkan pada berikutnya. Don't forget, if you finish, you can send your answer to Ustazah. Apa artinya itu? Don't forget, if you finish, you can send your answer to Ustazah. Apa itu artinya? Finish. Jika kalian sudah selesai, don't forget, jangan lupa send, kirim your answer, jawaban kalian to Ustazah, ke Ustazah. Understand? Understand? Yes. Understand? Yes. Yes. Okay. To finish, you can send your answer to Ustazah via WhatsApp. Okay? Picture, di foto. Oke, sudah semuanya? You are finished? Finish. Oke. Finish. Oke. Ustaz absen dulu dari yang pertama. Mas Almas, are you finished? Yes. Mbak Alifa, are you finished? Finish. Mas Alfati, are you finished? Finish. Mas Banu. Kok Mas Banu? Mas Bani. Mas Bani, are you finished? Mbak Firza, are you finished?
Mbak Ilmi, are you finish? Kak Kamila, are you finish? Ya. Oke, sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan pada halaman ke Bawahnya ditulis buat tulisan dengan menggunakan jawab-jawaban di atas. no. Oke, lanjut pada halaman 3. Coba kita baca. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ayo apa? Matahari. Matahari. Ya benar. Kenapa kok matahari? Iya, karena matahari itu punya energi panas. Nah, panas kalau kena dingin kan jadi hangat, ya kan? Jadi hangat kan? Nah, makanya sebenarnya apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, jawabannya adalah matahari. Coba kita membaca. Ayo mencoba. Di bawahnya dibaca. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu untuk membuktikannya. Nah, gimana kalau kita melakukan percobaan ini ya anak-anak ya? Ayo. Ya. Alat dan bahannya hanya 3. Sarung tangan. Tisu, kertas, sapu tangan. Gimana caranya? Lihat di Tangan. Lembar tisu. Oke, gampang. Nanti kita amati hasilnya apa. Dalam waktu 15 menit, bahan-bahan barang-barang itu apa yang terjadi? Apakah masih basah ketika ditaruh di tempat yang panas? Apakah sudah kering? Apakah masih lembek? Terus ketika sudah 30 menit, kita cek lagi. Apakah masih basah atau sudah kering atau memang sudah kering? Terus kita tunggu sampai 60 menit. Apakah sudah kering banget? Nah, kalau sudah kering banget, berarti intinya percobaan anak-anak berhasil. Ya, berhasil. Karena dari yang tadinya basah kemudian bisa menjadi kering. Itu berarti sumber energi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat di kotak biru. Coba baca di kotak biru. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Jadi nanti anak-anak pakai stopwatch, pakai timer ya. Misalnya mulainya nanti jam 10. Jam 10 berarti ditunggu sampai jam 10.15. Ini percobaan yang pertama. Jam 10.15 hasilnya gimana? Kalau misalnya masih basah ditulis basah. Kalau kering tulis kering. Terus tunggu lagi, mulai lagi sampai jam 10.30. Ya, kan ditunggu 30 menit. Dicek lagi hasilnya. Dicek apakah sudah kering apa masih basah. Nah, tulisnya jangan lupa ditulis. Setelah itu cek lagi pada ke 60 menit. Berarti 1 jam. Ya, 1 jam. Kira-kira apa yang terjadi? Tapi bahannya tidak tisu, kertas, dan sapu. Dibuat yang pertama itu ditulis ya. Bahan yang pertama itu sapu tangan. Yang kedua itu rumput. Dan yang ketiga adalah kain. Ya. Nanti alat dan bahannya Ustadzah rubah. Bukan tisu, kertas, dan sapu tangan. Tapi Ustadzah rubah jadi yang pertama adalah rumput atau daun. Boleh ya. Atau daun. Terus sapu tangan.
Daun apa? Apa? Daun apa? Daun terserah. Daun yang ada di rumahnya, tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah Pisang boleh. apa? Daun pisang boleh. Daun pisang boleh. Dan yang ketiga adalah spons. Spons yang buat cuci piring. Apa Ustazah? Spons cuci piring. Yang kedua apa, Us? Yang pertama, ulangi lagi ya, Ustazah. Yang pertama rumput. Yang kedua sapu tangan. Yang ketiga adalah spons cuci piring. Nah, ketiga alat percobaan tadi nanti dicek. Dicek hasilnya bagaimana. Jangan lupa disesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di kotak biru ini. Nah, ini adalah langkah-langkah percobaannya. Biar enggak bingung ya. Terus nanti tabel pengamatan di buku tulisnya masing-masing. Ketika sudah selesai membuat, terus nanti dikirim ke Ustazah hasilnya. Akan cocokkan dengan hasilnya teman-teman yang lain. Paham? Ustazah kalau nggak punya sapu tangan gimana, Us? Pakai kain yang enggak, jangan besar-besar, kain yang kecil, kain yang segini aja boleh, Buku tulis. bukan buku tulis, In the corner, forbidden to speak. kain yang seadanya, terus baju yang enggak kepake, enggak kepake itu boleh digunting sedikit, I itu guess ya. you can send it. Terus nanti ada dua percobaan, di luar yang ada matahari dan di dalam ruangan. Ya, di luar ruangan yang kena matahari dan di dalam ruangan yang tidak kena matahari. Nanti sama-sama dicek hasilnya. Ya, There we are. paham? I want to say Belum sudah ini. Dikerjakannya di buku tulis atau di buku? Di buku tema, tapi ininya diganti ya. Ininya diganti, tulisannya diganti. Tisu di tip X jadi rumput. Kertas di tip X jadi spons. Sapu tangan tetap. Kalau nggak ada sapu tangan berarti diganti dengan kain. Boleh menggunting kain sedikit yang sudah nggak kepakai. Ya. Nanti Ustazah akan cek hasilnya. Jangan lupa ada dua sampel ya yang digunakan di dalam ruangan yang tidak ada matahari dan di luar ruangan yang ada di luar ruangan yang tidak matahari. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri karena waktunya sudah selesai. Apa Mbak? Apa Mbak Sia? Diganti sama diganti, Pak Ustaz. Apa Mbak? Ulangi lagi, kurang keras suaranya. Yang tidak punya sapu tangan di rumah boleh diganti dengan kain yang disobek sedikit, yang nggak kepake ya, yang sudah nggak kepake. Kalau masih jangan digunting, eman. Yang bawahnya ada. Yang bawahnya juga sama-sama sampelnya. Iya apa Mbak Skia? Mbak Hansa? Kirim di mana? Dikirim di Ustazah, hasilnya dikirim ke Ustazah. Dan jangan lupa difoto ya, difoto hasilnya. Di kolase atau di Nah, ya itu. Nanti nulisnya di situ ya, Mas Bani, semuanya juga nulisnya di buku. Hasilnya ditulis di buku paket, jangan di buku tulis karena sudah punya buku paket ya. Ditulis di buku paket. Dan nama tisu kertas sapu tangan diganti dengan yang tadi Ustazah bilang. Tisu diganti rumput. Kertas ganti spons. Spons untuk cuci piring.
Dan sapu tangan nggak usah dihapus, nggak usah di tip X. Dua-duanya sama, bahannya sama dua-duanya. Nanti hasilnya dikumpulkan ke Ustazah dalam bentuk foto ya. Oke, waktu kita sudah melebihi 3 menit. Sapu tangan boleh menggunakan kain. Boleh, boleh. Boleh. Gambaran ngapain itu dipasangnya karo kene. Ya, sapu tangan dicoret kalau sudah pakai kain berarti sapu tangan dicoret ya, disesuaikan dengan apa yang menjadi alatnya anak-anak di rumah. Kalau punya sapu tangan, nggak punya ya kain kecil yang nggak kepake digunting sedikit. Oke, Mas Riko, Mbak Alifa, Mbak Firza, Mbak Lisa, turn on your camera. Kita akan let's pray together. Kita akan berdoa penutupan. Ayo Mbak Anissa dipimpin doa penutup. Istiadah sudah siap. Kita berdoa. Tangan ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika Assalamualaikum. Thank you. Ustazah, Saya mau tanya. Thank you, Ustazah. Thank you, Ustazah. Assalamualaikum. Welcome. Thank you Ustazah. Assalamualaikum. Langsung Thank you, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, barangnya difoto. Yes. Sudah, silakan keluar terus masuk di Zoom Miss Vita. Please leave Zoom.